Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman dengan NPM 23051080 Mata kuliah Geomorfologi Analisis Landscape, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Nah, saya di sini ingin menjelaskan gimana sih proses-proses dan pembentukan lahan kars. Jika ingin tahu, ayo kita ke videonya. Check it out. Selamat datang di video pembelajaran tentang geomorfologi bentuk lahan kars. Nah, teman-teman pasti udah gak asing nih dengan bentuk lahan kars. Kars adalah salah satu bentang alam yang unik dan menarik, terbentuk dari proses alami yang berlangsung selama jutaan tahun. Tidak hanya menjadi pemandangan indah, kawasan kars juga memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang penting bagi manusia. Kars dapat ditemukan di berbagai belahan dunia dan memiliki keanekaragaman bentuk. Tetapi, bagaimana proses terbentuknya? Mengapa bentang alam ini begitu khas? Yuk kita pelajari lebih dalam. Apa itu kars? Kars berasal dari kata kras, sebuah kawasan di Slovenia yang pertama kali dikaji sebagai model landscape ini. Kars terbentuk terutama pada daerah yang memiliki batuan kapur atau dolomit yang mudah larut oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Sebagian besar wilayah kars terbentuk di daerah dengan curah hujan tinggi karena air adalah agen utama dalam proses pelarutan batuan ini. Tanah di kawasan kars biasanya tipis atau bahkan tidak ada karena air dengan cepat meresap ke dalam tanah melalui celah-celah batuan. Hal ini menyebabkan sedikitnya vegetasi yang dapat tumbuh di daerah ini. Ketika air hujan yang bersifat asam meresap ke dalam celah batuan kapur, batuan ini akan larut secara perlahan, membentuk berbagai struktur khas kars. Proses ini terjadi sangat lama, bahkan bisa mencapai jutaan tahun hingga membentuk landscape yang kita lihat saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih proses terbentuknya kars. Proses utama pembentukan lahan kars disebut pelarutan atau karsitifikasi. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada infiltrasi air. Infiltrasi air hujan meresap ke dalam tanah melalui retakan dan pori-pori batu kapur. Karena batu kapur bersifat permeabel, air dapat dengan mudah masuk ke dalamnya. Dua, ada pelarutan batuan. Pelarutan batuan air hujan yang telah bercampur dengan karbon dioksida membentuk asam karbonat. Asam ini melarutkan kalsium karbonat dalam batu kapur, membentuk rongga kecil yang semakin lama semakin besar. Yang ketiga ada pembentukan saluran bawah tanah dan gua. Seiring waktu, rongga-rongga kecil berkembang menjadi gua besar dengan aliran sungai bawah tanah di dalamnya. Jika pelarutan terjadi secara terus-menerus, akan terbentuk jaringan gua yang luas dan kompleks. Nah, kawasan kars juga memiliki berbagai bentuk lahan unik nih yang terbentuk akibat proses pelarutan ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada gua kars. Gua kars adalah terowongan bawah tanah yang sering dihiasi stalaktit dan stalagmit akibat pengendapan mineral dari air yang menetes. Yang kedua ada menara kars. Menara kars ini adalah tebing batu kapur yang menjulang tinggi. Banyak ditemukan di daerah tropis seperti Guilin di Cina atau Raja Ampat di Indonesia. Menara kars terbentuk akibat erosi yang terus-menerus sehingga hanya bagian batuan yang lebih keras yang bertahan, membentuk pilar-pilar yang tinggi. Nah teman-teman, kawasan kars tersebar di seluruh dunia dan memiliki keunikan masing-masing loh. Beberapa contoh kawasan kars terkenal di dunia antara lain: 1. Guilin yang ada di Cina, Halong Bay yang ada di Vietnam, Mammoth Cave yang ada di Amerika Serikat. Nah, Indonesia juga nggak kalah juga loh. Ada juga di Indonesia seperti di Gunung Sewu yang ada di Jawa, Maros Pangkep yang ada di Sulawesi, dan Raja Ampat yang ada di Papua. Nah teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kars adalah bentang alam yang luar biasa
terbentuk dari proses panjang yang menciptakan keindahan sekaligus memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Namun, kars juga rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia seperti penambangan batu kapur dan deforestasi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan kawasan ini agar tetap lestari untuk generasi yang akan mendatang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video pembelajaran menarik lainnya. Bye-bye.